Kenapa sih pilih Bogasari? Karena keren sih jujur. Soalnya dulu pernah dengar temenku internship di mana gitu di Bogasari. Terus aku dengarnya kayak wah keren. Terus pengen coba. Alhamdulillah ada kesempatan. Jadi kayak karena itu. Pengen tahu aja kayak gimana sistem kerjanya, makanya milih Bogasari. Produknya juga Ya, di mana-mana tuh ternama banget, di mana-mana. pengen mencoba tantangan gimana sih kalau humas itu di bidang pertepungan gitu. Dan ternyata sangat seru gitu ya pengalaman di Bogasari. Bahkan bukan cuma magang yang selesai, tugas akhir pun juga dibimbing oleh Bogasari. Begitu. Apa Bogasari pilihan pertama kamu magang? Awalnya pilih cari yang paling dekat di rumah. Nah, kebetulan ada Indofood tuh paling dekat. Cuman lebih penasaran lagi pas dibilang Bogasari ada buka nih magang, jadinya kayak tertarik deh. Apalagi saya juga di jurusan food tech ya, jadi makin penasaran proses produksi di tepung ini bagaimana. Sebenarnya termasuk pilihan pertama juga sih, karena sesuai dari jurusan saya di Fakultas Pertanian, makanya kenapa salah satunya pilih perusahaan Bogasari. Kalau aku sebenarnya Bogasari pilihan kedua. Yang pertama itu perusahaan lokasinya nggak mungkin dari rumah, karena divisinya adanya di daerah Bandung waktu itu kesempatannya. Jadinya milih Bogasari karena dapat kesempatan juga. Soalnya kan emang aku pakai produknya, jadi kayak tertarik gitu. Ya, gimana sih cara bikin tepung yang biasa aku pakai gitu. Terus juga kenapa pilihan pertama juga, soalnya Bogasari jawabnya paling cepat. Bogasari itu pilihan ketiga saya. Jadi awalnya ketolak banyak gitu kan. Nah, kemudian di situ diterima nih sama Bogasari ini gitu kan. Wah, kesempatan langka nih gitu kan. Udah berapa banyak sih kamu apply buat program magang ini dan udah pernah apply kemana aja sih selain ke Bogasari? 4 mungkin ya. Aku pernah coba ke ke di Bandung sama ini Bogasari yang keempat. Berarti yang lainnya ditolak? Yang dinas masuk. Yang 2 copot. Ya, copot. Ada yang ditolak nggak? Yang ditolak yang sama yang soalnya itu udah lumayan lama sih, kayak sekitar tahun lalu. Ada 3. Pertama itu perusahaan yang depannya huruf T, terus kedua Bogasari, terus yang ketiga itu salah satu agensi PR juga. Jadi saya ada daftar di Kemen di program Kampus Merdeka. Dan juga ada juga daftar di dan Bogasari. Kebetulan kesempatannya di Bogasari. Cuman kemarin memang udah diterima di tapi karena saya tinggalnya jauh di Pontianak dan kebetulan saya itu di Jakarta lagi zona merah. Jadi nggak diizin ortu deh. Jadinya pilih Bogasari karena bisa online juga. Bogasari, terus yang kedua pokoknya ada tiga perusahaan, 1 di Bogasari, 2 di 3 itu di. Seberapa seru sih magang di Bogasari dan pengalaman atau ada cerita hal lucu nggak sih yang selama kamu magang di Bogasari? Banyak dapat insight karena beda banget nih sama yang dipelajarin di kampus. Kalau di kampus kan biasanya skala laboratorium ya. Kalau ini skala industri yang besar banget, jadi dapat banyak insight walaupun kadang kalau kelas deg-degan gitu, soalnya suka ditunjuk-tunjuk. Kalau untuk pengalaman ya karena online pandemi jadinya ya jadi kurang ya sebenarnya. Yang seharusnya banyak banget di publik ketemu langsung sama pihak media atau publiknya karena kan PR kan. Terus jadi tahu juga gimana kegiatan PR di Bogasari itu kayak gimana. Susah nggak sih magang di PR? Sebenarnya enggak sih, have fun aja. Yang ngajarin, yang bimbing selama magang itu orangnya baik-baik, terutama Pak Rudi, Pak Deo, Pak Karim, itu tuh baik banget. Kalau misalnya nggak ada yang, masih nggak ada yang tahu gitu, masih nggak paham, kayak tanya aja suka hati, udah kayak layaknya temen sih, bukan atasan bawahan, temen sih. Walaupun online, tetap
Menarik sih, seru banget. Karena jadi tahu, karena kita diajarin kayak setiap minggunya pengetahuan tentang gandum dan keseluruhan proses produksinya benar-benar jelasin detail banget ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh benar-benar jadi paham banget. Nah, keluar-keluar ini bisa bikin tepung sendiri nih. Ngalah-ngalah bercanda. Pengalamannya sebenarnya kurang karena kan pelaksanaan kan full online ya. Kita sempat dikasih waktu ke Bogasari aja cuman sehari, itu pun nggak sehari full, itu pun cuman hitungan berapa jam, 6 jam mungkin. Kurang lebih gitu sih. Jadi sebenarnya buat secara pengalaman ya, secara pengetahuannya mungkin dapet. Kita paham cara pengolahan produksi dan segala macam, tapi secara pengalaman magangnya yang kurang gitu karena pelaksanaannya hampir full online karena pandemi juga sih gitu. Tegang gitu ya, tegang, panik, gimana ya siapinnya ya, kan online, full online banget magangnya. Tapi ternyata dari Mas Deo, Mas Karim, Pak Rudi gitu ya, sangat ramah gitu ya menyambut saya waktu itu. Yang menarik adalah saya diajak untuk melihat bagaimana proses Bogasari ini dia mewawancarai UKM-UKM se-Indonesia begitu. Berarti susah nggak magangnya? Magangnya susah sih ya. Tugasnya banyak sekali dan tentu yang menurut saya sangat bagus, up to date gitu, apa yang dibutuhkan perusahaan, apa yang dibutuhkan dunia kerja gitu kan. Saya malah ternyata kuliah itu ketinggalan gitu. Pas lihat magang udah kayak begini ya gitu. Mau nggak sih kalian nanti suatu saat nanti bekerja di Bogasari? Wah, itu mau banget tuh. Kayak penasaran, habisnya sejauh ini kan online terus. Jadi tuh kayak belum gimana paham soal pengerjaan di mesin-mesinnya dan lain-lain di pabriknya. Jadi penasaran sih kayak gimana sih langsung terjun di pabrik Bogasari. Aku pastinya mau banget dong kerja di Bogasari karena kalau online kan biasanya kita dikasih lihat video-video gitu ya, kalau kerja langsung gimana, dan itu kelihatan menarik dan mau banget sih pastinya. Jujur mau banget sih, karena ya ampun zaman sekarang banyak banget kan orang di PHK ya. Sekarang tuh cari kerja tuh susah banget. Jadi ya mungkin habis kelar skripsi, sidang, wisuda, boleh. Mungkin mau tapi di bagian lab gitu. Kalau dikasih kesempatan ya jelas mau lah gitu. Maksudnya kondisi sekarang siapa yang terima kerja di mana aja ya sebisa mungkin diterima, untuk cari pengalaman juga sih sebenarnya. Gitu. Mas Do, Ya. kan kemarin skripsinya ada tentang Bogasari ya. Iya. Ceritain dong, susah nggak sih bikin skripsi tentang Bogasari? Terus apa aja sih? Atau ngangkat tentang apa sih? Jadi panjang ya ceritanya ya. Kalau ngomongin skripsi kan pasti banyak banget ya dilema dan drama-dramanya ya. Sebenarnya kalau mau dibilang skripsi saya atau tugas saya itu dibilang mudah karena sudah dibantu oleh Pak Udi, Mas Deo, Mas Kalem, terus kemudian ada Mas Egi juga membantu. Karena skripsi saya itu berjudul Strategi Public Relations Bogasari dalam mengelola brand image melalui media sosial dan website, di mana saya membutuhkan data full terkait perkembangan gitu ya media sosial dan website Bogasari. Lalu kemudian bagaimana respon di UKM gitu ketika melihat ya postingan konten dari Bogasari gitu kan, apakah memang nama baiknya Bogasari itu terangkat ataupun terjaga baik dengan kehadiran media sosial dan website tersebut. Tapi yang menarik justru ketika masa saya dibimbing ya oleh Bogasari, itu saya seperti berbicara dengan teman kawan kuliah aja gitu. Jadi kalau saya mau nanya tinggal dijawab via chat gitu kan. Jadi mau saya bilang ya tanpa saya magang di Bogasari mungkin jalan itu nggak akan terbuka begitu kan. Karena sekali lagi tugas akhir di Bogasari itu sangat menyenangkan teman-teman. Kenapa sih harus Bogasari? Padahal kan kamu bisa nih ngambil skripsi misalnya tentang alfa atau apa gitu. Selain alasan karena Bogasari itu pernah jadi tempat magang kamu. Karena sama saya magang, saya melihat begitu baik ya dan produktivitas PA Bogasari itu sangat tinggi. Bagaimana setiap hari PA Bogasari itu ya upload konten, dia memanage audiensnya, kemudian dia juga memantau UKM-nya. Itu kan sebagai PA itu kan yang dibutuhkan gitu. Menjalin komunikasi itu yang saya butuhkan di tugas ke saya. Itu kelebihan Bogasari yang saya lihat. Kalau boleh tahu, Kasdo juga jadi lulusan terbaik ya, aku mau juga loh. Iya, aku melaut lulusan terbaik. Selain Kasdo, ternyata Maria juga
ngambil skripsinya tentang Bogasari ya. Boleh dong diceritain. Kenapa ngambil skripsinya Bogasari? Karena pengalaman secara dunia kerja PR-an juga kan dari Bogasari ya, selama magang jadi tahu. Terus juga jadi tahu juga ada beberapa struggle di dalamnya. Nah, itu alasan jadiin latar belakang skripsi aku. 3 kata dong buat Bogasari. Bogasari itu legend, terus dia adaptif juga karena walaupun pandemi gini masih bisa online dan masih buka kesempatan magang. Sama satu lagi insightful. Bogasari ya. Bogasari itu kreatif, aktif, dan inovatif. Terdepan, kayak karena dia kan nomor 1 di Indonesia. Terus pionir juga, karena kan yang pertama. Terus sama inovatif karena terus berinovasi gitu, nggak kayak gitu-gitu aja. Terbaik, asik, berkualitas. Kalau buat aku Bogasari itu pertama, terdepan, dan juga berjaya. 3 kata buat Bogasari. Keren, besar, sama inovatif. Selamat ulang tahun untuk Bogasari yang ke-50 tahun. Semoga sukses selalu dan semakin berjaya. Selamat ulang tahun ke-50 untuk Bogasari. Semoga makin sukses dan selalu berjaya. Selamat ulang tahun yang ke-50 Bogasari. Semoga terus berkembang dan terus berdampak bagi masyarakat Indonesia. Selamat ulang tahun Bogasari ke-50. Semoga semakin sukses, maju, dan berjaya. Kami dari Universitas Mitra Karya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Indofood Sukses Makmur, Divisi Bogasari yang ke-50 tahun. Semoga makin sukses, makin jaya, dan makin makmur.